Salam. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini minggu sengsara pertama. Kita mau belajar sesuatu yang cukup menarik dan sangat simpel. Tapi itu orang bilang omong lain bikin lain. Omong son seperti yang nanti kotong bikin. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu, saya mau tanya sedikit. Hari Kamis itu hari Valentine ya? Iya. Dapat hadiah apa dari kekasih? Silver Queen. Ada lagi? Dapat hadiah apa? Lupa. Lupa itu karena memang banyak, terlalu banyak atau karena sonde ada? Baik. Ya. Bagaimana rasanya son dapat hadiah? Ya minimal ucapan selamat lah di hari Valentine. Bagaimana rasanya di hati? Son ada rasa. Wih, itu bahaya itu kalau son ada rasa. Yang lain Kak Desi? Saya lihat ini banyak postingan nih yang pamer coklat dong. Salah satu yang saya hafal tuh Maina. Maina pun banyak sekali. Bagaimana rasanya dapat banyak kado Maina? Oh, bahagia. Bagaimana memberi banyak kado Bapak Sepi rasanya? Oke. Ada yang pernah terpikir untuk kasih hadiah Valentine itu lato-lato? Kemarin ada yang mengusulkan, Mam Pendeta saya sekali khotbah lato-lato dulu. Oke. Ada yang tahu main ini bisa bantu saya? Ada? Saya janjikan saudara ada ini. Ada yang bisa bantu saya? Saya tidak terlalu mahir jujur. Saya coba latihan dari kemarin ini anak-anak bilang Bunda mainnya salah itu. Dia bilang apa harus 2 jari masuk baru. Aduh, ada yang bisa? Tidak ada yang mau? Bapak Kaja. Mari. Tolong kasih ke Bapak Kaja. Atau dari jemaat ada? Buktikan, mari berdiri di sini Bapak. Kita sama-sama ya. Saya juga, Bapak kasih tutorial sama saya. Kita sama-sama belajar. Ini siapa mau ajar siapa ini? Saya berharap saya bisa belajar sore ini. Oh agak lupa, oke kita pelan-pelan sambil mengingat. Coba, ke mana? Bapak bisa membantu? Lagi Bapak mungkin bisa? Kayaknya harus tenang. Ada yang bisa membantu Bapak Kaja? Silakan berdiri saja, tidak apa-apa. Mama Sin, kau tadi? Siapa? Kakak? Oh, silakan berdiri, tidak apa-apa. Bantu Mama Jenny dulu. Iya, saya waktu kecil saya tidak main ini, kayaknya kami di kampung jadi. Mau tanding? Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Kakak Ria sangat hebat. Bapak Mama, ini kelihatannya gampang, remeh. Waktu saya lihat juga, hanya itu saja. Nah, hanya itu sah. Tapi begitu main saya bingung. Banyak orang ketawa saya. Main kok begitu? Main sen bisa. Dari kemarin saya coba begini dia salah terus. Tapi menarik saudara. Ketika bermain sesuatu yang terasa sepele ini, dia ternyata memberi makna yang banyak. Sebelum saya lanjut, saya harus menepati janji. Tolong kasih Bapak aja deh. Dan iya, itu hadiah Valentine dari saya. Bapak Kaja 1, Kakak Marisa 1. Sama-sama Bapak Tanah. Iya. Tapi habis ini kita berdua harus main lato-lato dulu ya. Baik.
Main lato-lato ini bikin penasaran, setuju kok sonde? Dia hanya ini barang plastik, bola plastik, kelihatan sederhana. Tapi ketika main masa, ini barang bodoh bisa ke skala beta. Ini son perlu baca jurnal, son perlu baca buku. Tapi main masa ini anak dong bisa tok 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 tok. Maja ini hanya tok 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 tok. Tidak ada menariknya. Lato-lato yang kelihatannya simple, yang kelihatannya sederhana itu butuh teknik khusus untuk memainkan. Dan saya mungkin termasuk golongan orang yang pada awalnya melarang anak-anak karena berbahaya. Jadi dong bilang nanti serpihannya pecah kena mata bisa bahaya. Betul saudara. Tapi mari kita perhatikan bersama bahwa lato-lato ini tidak selalu membawa kesan negatif atau hal buruk dari orang yang bermain. Menurut para psikolog, kalau anak-anak memainkan lato-lato itu akan menolong perkembangan motorik kasarnya dia. Jadi dia akan bisa motorik kasarnya itu akan berkembang dengan lebih baik karena dia menggerakkan, dia menggunakan, dia memakai dengan sangat baik. Bukan hanya itu saja. Tapi perkembangan sosialnya, tadi perkembangan fisik ya, perkembangan sosialnya juga itu akan berkembang karena di kanan kiri semua orang main lato-lato. Jadi juga apalagi yang lain su bisa, beta belum bisa. Tadi Bapak Kaja bilang bet su lupa, nanti harus ditolong dengan saudara yang lain. Itu bikin penasaran, unik rasanya. Dan saudara, kalau kita perhatikan bilang orang kalau su penasaran itu main biar tangan mau babangka. Tangan mau ini dia akan main terus. Ada yang kepala dong benjol ulang-ulang. Tapi dia main, betul kok sonde. Nah, tapi sore ini saya ingin mengajak kita bukan membedah tentang lato-lato khusus untuk apa yang saya percakapkan di awal tadi. Tapi mari kita sama-sama melihat. Ini ada dua bola yang membuat lato-lato ini bisa berbunyi. Ini seperti cinta ya, harus kalau bertepuk satu tangan sason bisa. Lato-lato ada yang main lato-lato dia bisa berbunyi? Ada? Nanti coklatnya lebih besar lagi kalau dia ini. Lato-lato ini harus dua atau lebih baru bisa dia berbunyi. Nah, dua bola ini ketika berbenturan akan memberikan pergerakan. Semakin keras benturan, maka pergerakannya akan semakin luas, betul ya? Jadi semakin tangan kita diayun, semakin dondua batatoki, semakin dondua akan terpental jauh. Lalu kembali lagi, batatoki lagi, begitu terus. Dan itu yang membuat menarik saudara. Tapi perhatikan, betul lato-lato ini, di kakak pentangan juga ada. Karena keseringan dimainkan, dia jadi luka. Dia jadi sonde bagus lagi, sonde mulus seperti di awal. Ini yang bilang hati-hati, dia akan gampang pecah. Mainnya harus hati-hati. Nah, saudara, mari kita lihat dalam bacaan kita. Kadang-kadang hidup kita ini pun dipertemukan dengan orang lain. Kadang-kadang kita akan berbunyi. Kadang-kadang kotong akan baseti. Kadang-kadang kotong akan bertikai. Karena kotong beda pendapat, beda prinsip, beda gaya, beda cara pandang. Kalau kita tidak memanage dengan baik, maka luka kita akan menyakiti kita. Siapa yang kalau benturan, beda prinsip, beda ini, dia akan bilang, beta babae, biar lu omong begitu, bebae. Oh lu omong, lu mau maki ancar kan mana? Aku baik-baik aja. Kamu nanya, kamu tanya-tanya. Soalnya ada orang yang kalau orang lain maki ancar dia bilang ini, omong sabet dengar boi. Pasti dia juga akan buka darah. Lu bilang apa? Tadi coba lu ulang, coba. Kita akan ikut marah. Padahal kalau kita mau meresapi setiap benturan yang kita kelola dengan baik, itu akan melahirkan kedewasaan di dalam diri. Dia akan menolong kita untuk lebih berhikmat dan bijaksana. Akan lebih tahu menghadapi situasi hidup ini dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama bahwa kutipannya dalam apa yang dikatakan tadi adalah jelas. Kalau kita mau hidup ini menjadi lebih baik, maka dia harus dikelola dengan baik-baik. Masalahnya banyak orang ketika benturan terjadi, dia memilih untuk menghindar.
Dia memilih untuk bamarah, dia memilih untuk bajau, dia memilih untuk sone bakutoe. Nanti satu bilang, "Solong, togor bikin apa? Kemarin lu omong sambeta berinhar lu togor. Betul, kemarin lu di sidang yang omong sambeta toh? Ais baru lu mau togor sambeta di sini, farek toh." Kita memilih untuk hal-hal seperti itu. Kita memilih untuk mendiamkan, kita memilih untuk mengasingkan, kita memilih untuk sonba omong, kita memilih untuk kemudian tidak bersentuhan lagi satu dengan yang lain. Tapi apakah kemudian kita bisa menjadi dewasa dengan hal-hal seperti itu? Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, banyak kita memilih untuk menyimpan marah, dendam, kecewa, sedih, terluka di dalam hati, dan itu kemudian membuat kita untuk balas. Atau kotong juga artinya bepuas. Lu jual beta beli toh. Lu bikin besaki, beta juga akan bikin supaya lu tahu. Lu tahu beta nih siapa. Banyak kita memilih untuk seperti itu, bukan memaafkan atau move on. Nah, ini bilang move on nih cuma Vena. Semua orang setelah memaafkan dia bisa move on. Nah, saudara-saudara, firman yang diajarkan kepada kita hari ini bicara bagaimana mengelola rasa saat kita berbenturan dengan orang lain. Saat rasa sakit, kecewa, marah, dendam, dan trauma itu datang menghampiri saya dan saudara. Pilihannya, apakah saya dan saudara mau melepas ampun atau memelihara kepahitan itu di dalam hati? Pertanyaan kritis datang di awal. Mari kita lihat lebih dalam tentang bacaan ini. Pertanyaan Petrus pada apa yang kita baca itu juga seakan-akan mewakili setiap kita yang mungkin sore ini datang ada dendam di hati, ada marah, ada perasaan sakit karena disakiti oleh orang lain. Dia tanya, "Tuhan, sampai berapa kali beta harus ampuni bepung saudara kalau dia buat dosa dan beta?" Artinya kalau bahasa sekarang, Tuhan kalau orang buat salah dan beta nih kira-kira beta kasih ampun berapa kali? 7 kali kok. Karena orang-orang pada saat itu di zamannya Petrus, orang-orang jika mereka menggunakan standar ukuran Yahudi, maka memaafkan, mengampuni itu 1 kali. Kalau dia masih 2 kali, paling los 3 kali. Selebih dari itu son usah. Tapi Petrus coba tanya dengan dia kali 2. Dia tambah 1, kali 2 tambah 1. Ini bukan seperti sidang ya, setengah tambah 1. Ini kali 2 tambah 1. Jadi dia bilang, Tuhan bet harus ampuni ini 7 kali kok. Kalau ukuran rasional, apa yang ditanyakan oleh Petrus, ini pasti kotong yang dengar, kotong orang yang saat itu pasti kotong akan bilang, woi dia gengo, orang kasih maaf nih sekali sa. Kok kotong sampai sekarang juga ada bilang, keledai sa jatuh pada lubang yang sama. Lu jangan sakiti beta berkali-kali ya, lu tahu beta siapa? Cukup sekali. Nah ini Tuhan bilang 70 kali 7. 70 kali 7 berapa saudara? 490 kali? Apakah Tuhan bicara bahwa mengampuni seseorang harus 490 kali? No, saudara. Tuhan mau bilang di sini, jumlah itu adalah jumlah yang mau bilang bahwa kalau mengampuni itu adalah sebuah rutinitas. Mengampuni adalah sebuah proses, sebuah kegiatan yang jadi bagian hidupnya kotong. Mengampuni dan melepas maaf itu perlu dihitung. Mengampuni bukan yang Tuhan ajarkan, bukan sekedar bicara berapa banyak, tapi seberapa kualitas kita mengampuni. Banyak orang bilang, beta mengampuni, mak mas marah beta kok. Sudah son marah lah. Nah merdeka-deka dan beta, biar kau lu rasa. Banyak kali kita bicara hanya tentang kuantitas, tentang jumlah, tentang supaya orang tahu bagaimana saya sudah mengampuni. Tapi apakah pengampunan itu berasal dari hati kita yang terdalam? Pengampunan itu betul-betul kita tulus mengampuni dia? Itu jadi pertanyaan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita lihat di sini bersama-sama bahwa Yesus menginginkan saya dan saudara untuk mengampuni itu terus dan terus. Mari kita lihat lebih dalam firman ini. Di sini Tuhan Yesus kasih perumpamaan untuk menjawab apa yang Petrus tanyakan. Dia bilang begini, ada satu orang, satu hamba, dia punya utang 10.000 talenta di raja. Ini bukan koperasi talenta ya, 10.000 talenta. Nah, 1 talenta sama dengan 3.000 sikal. 3.000 sikal kira-kira sama dengan 6.000 dinar. Kalau 1 dinar itu upah pekerja setiap hari, maka kira-kira saya coba kalkulasi UMR atau UMP untuk Kabupaten Kupang dia sekitar 2,1 juta. Begitu ya, semoga saya tidak salah. Nah, kita hitung bersama berapa yang sudah hutang yang dimiliki oleh si hamba ini. Jadi kita lihat bersama kalau hari kerja itu kira-kira 25 hari, maka 6.000 dinar dibagi 25 hari kerja dalam sebulan itu kira-kira 240. Jadi jika UMR kita 2,1 juta, maka 2,1 juta dikali dengan 240 sama dengan 504 juta. 0,5 miliar lebih sedikit. Itu bab tua pu utang di raja 504 juta. Itu baru satu. Kita lihat ya, itu baru 1 talenta. Alkitab bilang dia utang berapa talenta? 10.000. Jadi 504 juta dikali 10.000 kira-kira, kalau tidak salah 5 miliar 40-an juta begitu. 5 triliun, maaf, 5 triliun. Mama utang apa kok 5 triliun? Seumur hidup saya belum pernah pegang uang 5 triliun. Saudara di sini ada yang pernah? Jangan bilang 5 triliun, 500 juta saya belum pernah. Nah kalau ini utang penuh, ini utang penuh dengan 5 triliun, ini mau ambil doi dari mana untuk bayar? Karena itu dia datang, dia minta pengasihan, kasih waktu, mari tolong dia. Karena sangat sulit saudara. Ini 10.000 talenta, ini mau kerja berapa lama? 200 tahun baru bisa. Kerja 200 tahun, ini siapa umur yang sampai 200 tahun? Nah saudara, logikanya dia dijual sebagai budak, lalu istrinya dijual, segala kepunyaannya dijual. Kok ini orang kelas bawah juga, biar dia orang kelas atas jual dia, ini son bisa bayar itu utang. Dan saudara luar biasanya si raja ini dengan penuh hikmat, dengan penuh kasih, dia bilang, mungkin saya bayangkan sekarang datang bilang, oh sudah bawa lu pulang, Neo kotong anggap sepemutihan. Jadi sudah lu pulang kok. Biar bet anggap seson ada doi, son ada utang lai. Bab tua bukan bilang Neo bet diskon lu utang. Sonde. Bab tua sonde bilang gini, Neo bekas lu waktu 60 tahun lu ini. Atau sama kayak di utang-utang dong yang bilang kalau berhutang nanti anak nona dijual. Atau kalau berhutang janda kemudian dikawini. Berhutang si perjaka diambil. Yang berhutang rumah dan segala sesuatu diambil. Sonde begitu. Bapak tua bilang dengan sangat baik di situ. Sudah bekas bebas, pemutihan. Siapa son senang saudara? Bayangkan, ini 5 triliun ini kotong ambil di mana? Tiba-tiba ini kotong utang di koperasi hari-hari dia datang 30.000 kadang datang ada yang hilang di lain, kadang datang begini pintu dong kunci orang salam. Nah di mana dong bilang mama son ada. Nanti tunggu koperasi itu dia tunggu dari pagi sampai malam. Mam tua juga akan keluar pagi sampai malam. Bab tua mau datang juga dia lihat begini. Aduh koperasi datang dia langsung belok memang.
Itu kotong pun utang hanya 30.000 per hari atau 100.000 per hari. Ini utang triliun, ini mau garu di mana? Dan saudara, betapa beruntungnya dia utang sebanyak itu kemudian dianggap lunas, dianggap sudah. Nah, cerita sudah berakhir di situ. Senang ini bayangkan kotong pun doi utang banyak, pulang ini hati seluas ini. Karena orang utang tuh kadang-kadang ada yang mau sampai bunuh diri. Nah, kok ini mau bayar utang dari mana? Tapi begitu dibebaskan dari utang itu, tekanan hidupnya hilang. Dia jadi manusia bebas. Dia tidak perlu membayar 1 sen pun. Pulang dengan dada terbuka, jalan dengan penuh senyum, ketawa saja. Mungkin tadi dia jalan nih leher sumiring-miring, kekuatan serta penghiburan. Atau dia pelagu yang makin dekat Tuhan. Ya. Sekarang dia pulang nih yang maju laskar Kristus lawan kuasa gelap. Senang, hati suka cita. Di tengah jalan dia ketemu dia pun kawan. Dia tanda ini kawan yang pernah utang di dia. Lu mari sini. Lu utang dia beta toh? Kasih kembali. Kasih kembali. Berapa hutangnya saudara coba dihitung? 100 dinar. Kalau dirupiahkan singkatnya saja kira-kira 8,8 juta. 8,8 juta banding dengan dia 5 triliun tadi. Kira-kira dia mau melepas? Dia bilang kawan pulang karena beta duluan dapat tadi. Dia bilang begitu? Sonde dong, mari datang. Lu bayar kok sonde? Lu son bayar, lu lihat deh Alkitab kita sudah ceritakan. Kira-kira kalau dia orang Esau ya, dia ada di sini dia akan bilang, lu bayar kok befiruk solo. Lu lihat lu bayar sudah, lu bayar. Jadi saudara, sepertinya si orang ini kemudian kau akan bilang, kira-kira dia baik kok sonde. Ini orang baik kok sonde. Tadi dia utang 5 triliun, dia mengemis dia minta kasihan, raja kasih, sudah baik Tapi dia pun kawan punya 8,8 juta, dia melotot di situ, dia marah, dia cakar pinggang, dia sambil mengomel. Kira-kira dia orang baik kok sonde. Dia orang dari mana tuh? Saudara, mungkin kita akan sama-sama bilang, dasar manusia son tahu diri, dasar son tahu diontong, manusia son ingat kebaikan, son tahu balas budi. Banyak bahasa bisa kita keluarkan untuk si hamba yang pertama tadi. Tapi sesungguhnya Tuhan mau kasih tahu saya dan saudara, itu sama kayak kotong bikin salah di orang lain, di Tuhan Yesus lalu kotong datang, Tuhan ampunilah saya. Tuhan tolong beta terlalu berdosa Tuhan. Orang mungkin tidak tahu tapi Tuhan melihat. Kemarin behitung kolekte besok kasih masuk di bepesaku Tuhan. Kemarin Tuhan itu nona datang main kotong jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Jadi kadang-kadang kemudian dengan orang lain kotong mulai sulit untuk mengampuni. Lalu ada yang kemudian bilang, Mam Pendeta dia tahu pun sakit hati. Mam Pendeta itu sama dengan yang Mama omong. Mama Pendeta tidak tahu sakitnya ketika susah yang dia. Kemudian dia nikah dengan orang lain. Dia telepon, kotong 2 telepon siang hari malam sampai jam 12. Ketemu pagi jam 3 baru kotong tidur. Jam 6 Mama suwe bangun sudah Mary lu harus cuci piring. Bangun dia mengantuk. Mama kotong 2 sudah janji kalau nikah tinggal di kamar 3x4 tak apa. Biar kotong makan sepiring berdua tak masalah. Mama bepo hati senang-senang baru tak uju begini pas dia pun hari hati dia kasih undangan dia kawin dia nona lain. Dia kira itu ada baik tuh. Mama tidak tahu rasanya ketika beta beranak-anak kemudian dia pun bapak sone ada. Mama tidak tahu. Mama tidak tahu ketika orang omong-omong beta. Tidak tahu. Saudara, banyak kali kita tidak tahu. Saya akui. Mungkin saudara akan bilang, Mama tidak tahu. Bagaimana beta pikul rasa malu ini seumur hidup. Orang tanya, lu pun bapak yang sapa? Son tahu.
Kotong dengar, lu ini tinggal di bapa, kalau lupa mama di mana? Bilang supilari deh orang lain. Beta harus jawab apa? Mama son tahu. Mama son tahu ketika be pendoi dia datang dengan muka seperti kucing manis anggora. Senyumi kawan dia pinjam doi. Tapi begitu be pitagi dia macan juga kalah. Dia singa betina juga dia kalah. Dia melotot balik beta baru dia marah. Dia bilang utang apa? Lu son bisa kasih be waktu. Lu kira apa ini? Orang lain kalau kasih utang sama beta tuh masih ada kasih waktu. Ke lu siapa? Mama tidak tahu. Ketika beta susah payah untuk meniti karir pelan-pelan, pas beta sampai di atas, orang tarik kas turun beta. Mama son tahu ketika kepala sekolah janji mari datang guru honor jauh sampai di kampung Legong sana. Dia bilang nanti kotong tanggung minimal dana bos 1 tahun. Dia kasih bilang ini belum urus dana bos jadi neo 750 1 juta pi untuk 1 tahun. Orang pu hati taruh di mana? Mama son tahu beta ni nona baik-baik be pacaran dan dia baru be jadi rusak. Mama beta ni nyong baik-baik, nyong oisau paling ganteng. Tapi begitu pacaran dan dia ini be muka jadi harba biruk begini, be rambut jadi keriting begini. Bapak mama saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kotong memang tidak tahu penderitaan masing-masing yang datang. Setiap kita ini banyak orang yang suka ketawa begini, sebenarnya ada sembunyi banyak di dalam hati. Orang bilang apa? Luka dalam. Banyak kita memang tidak tahu saudara. Ini yang bikin tidur susah, makan susah, telan nasi susah, mau keluar pi bermain jus susah. Hari-hari hanya sembunyi di dalam saja. Mama pendeta sone tahu berapa kali beta mau minum obat ini untuk mati sedu. Mama pendeta sone tahu beta coba minum sopi supaya beta bisa lupa semuanya. Memang sekali lagi kita tidak tahu saudara. Ini yang bikin kita sulit bernafas. Mungkin suka berkeringat, mulai sakit ini, sakit itu, sakit lambung paling. Nanti kalau tes, gula darah mulai naik. Semua sakit sudah datang makarubu di kotong. Karena kotong simpan itu di dalam hati. Dan kemudian kita bermain dengan luka kita. Tapi firman Tuhan datang hari ini kepada saya dan saudara. Kalau mau hidup baik, maka lepas ampun. Kalau mau hidup tenang, maka lepas maaf. Pengalaman trauma selalu menyisakan luka di hati. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan. Tapi langkah awalnya adalah melepas ampun. Saudara, memang melepas ampun tidaklah mudah saudara. Memang melepas ampun bukanlah sesuatu yang enak. Tetapi dengan melepas ampun, saya dan saudara akan hidup lebih baik lagi. Karena mengampuni bukan bicara tentang saya dan Kamex, atau saya Bapak Alex, atau saya dengan Mak Ina, atau saya dengan Bapak Willy, atau siapapun. Bukan antara saya dan dia, tapi bicara tentang saya dan Tuhan saya. Mengampuni adalah sebuah kewajiban, karena Tuhan sudah duluan mengampuni kita. Amin. Nanti dia itu urusannya sama Tuhan. Tuhan kok dia sakiti beta, dia tinggalkan beta, dia bikin bepu hidup sulit, bepu mama juga jadi sulit. Tuhan dia bikin bepu keluarga malu, itu nanti urusan dia sama Tuhan. Pembalasan adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jadi son usah kas habis energi untuk siang hari malam pikir. Karena belum tentu dia pikir ketong saudara, dia belum tentu dia pikir saudara, belum tentu. Jadi kenapa harus habiskan energi untuk tidur malam, lihat terus piseng, plafon, lihat di kayu dong, baru mulai pikir sana, pikir sini, cari tali, kira-kira ini kalau gantung diri pas kosonde, kira-kira bagaimana, beta minum minyak sako, beta makan obat. Sudah, bepi cari kawan sako, be lompat di jembatan Oesao. Kan son mungkin jembatan terlalu pendek. Dia yang pusing, orang lain yang menyakiti dia ada santai. Jadi ingat saudara, pengampunan itu bukan tentang kita dan dia, tapi kita dan Tuhan kita.
Nanti dia adalah urusan Tuhan. Mengampuni bukan berarti kemudian kotong lupa semua itu. Ada yang bilang apa? Forgive to forget. Mengampuni untuk melupakan. Apakah mengampuni untuk melupakan? Saudara, mengampuni itu awal dari kehidupan yang lebih baik. Mengampuni itu proses pembebasan diri kita dari korban menjadi pemenang. Saya ingat Oprah Winfrey pernah bilang, kotong harus mengampuni atau memaafkan supaya kotong benar-benar hidup. Memaafkan yang sesungguhnya itu ketika kotong bilang, terima kasih Tuhan untuk ini pengalaman berharga. Siapa yang susah sampai ini titik? Tadi saya bilang, saya tanya, apakah forgiveness, mengampuni, harus melupakan? Memberi ampun itu identik dengan menutup luka, tapi tidak berarti kita kemudian melupakan luka yang pernah ada. Dengan atau tanpa memberi maaf, seseorang pasti akan susah untuk melupakan luka hatinya. Karena itu saudara, memberi ampun tidak bertujuan untuk melupakan luka hati kita, tetapi memberi ampun, memberi ruang kepada saya dan saudara, memberi ruang kepada orang lain untuk kotong tata kotong pung hidup jadi lebih baik. Karena ada yang bilang, para ahli psikologi bilang, kalau mengampuni dengan melupakan, ketika kotong melupakan peristiwa itu, kotong seakan-akan menutup dan mengendapkan kotong pun pengalaman luka batin. Tidak apa-apa saudara, kalau mau sembuh harus diakui. Akui, mengingat luka itu artinya kita mengakui bahwa kita terluka. Dan kemudian mari berproses untuk sembuh dari luka. Jadi ada yang bilang, beta su ampuni, sudah beta suka maaf. Beta lupa. Lupa apa? Tahu. Mengampuni tak selalu melupakan. Mungkin orang akan bilang, mama maksudnya apa? Maksud saya yang tadi. Ketika kita terus mengingat, kita akan ingat di dalam hati bahwa ada ruang bagi saya untuk disembuhkan. Ada ruang bagi diri saya untuk ditata menjadi lebih baik. Ada ruang dalam diri saya untuk memahami bahwa orang lain ternyata juga bisa bikin salah. Mengampuni tanpa melupakan juga artinya paham dengan kondisi orang lain. Oh, dia omong ini selalu seperti pisau silet menyayat di hati, seperti pisau sabu tancap di dada. Karena memang dia orangnya pernah mengalami pengalaman traumatis dalam dia hidup. Dia tumbuh dalam lingkungan yang keras. Dia ditinggal, dia pernah disepelekan. Karena itu dia begitu. Jadi kita belajar untuk mengampuni orang lain dengan melihat bahwa dia juga adalah korban yang terjadi di masa lalunya. Saudara, ketika saya dan saudara saling mengampuni, itu bilang ada banyak sekali dia punya manfaat untuk diri sendiri, baik secara fisik, secara mental, secara sosial dan juga spiritual. Dan bagaimana pertanyaannya, bagaimana pengampunan yang benar? Satu, harus ada niat, kehendak dalam hati untuk mengampuni. Saudara, mengampuni itu adalah pilihan, mau atau tidak. Itu dulu. Walaupun sulit, kalau kita mau, Tuhan akan menolong. Amin saudara. Karena itu pulang na jam marah lai. Dong amin besar-besar mah pulang satu masih bibir bengkok dengan yang lain. Ingat, mengampuni itu tentang niat hati. Mau kosonde. Bukan bilang be mau mah dia yang sono kas muka. Itu urusan dia. Urusan kita adalah dengan diri kita dan Tuhan. Dia mau model begitu terserah dia. Tapi tugas saya adalah menolong diri saya supaya tetap sehat. Yang kedua, ada pengakuan. Mengakui tadi bahwa hati kita terluka dan itu berdampak untuk kehidupan kita. Saat kita trauma, kita sakit, kita tersiksa,
kita menderita. Dan yang menderita bukan orang lain, tapi diri kita. Yang ketiga, pengampunan. Memaafkan orang dan melepaskan perasaan bahwa ya, untuk saat ini dia berutang dan beta. Dia utang maaf dan beta. Beta melepas untuk dia. Mungkin di waktu yang lain saya akan berhutang maaf juga pada orang lain. Ada kerelaan. Jadi kalau mengampuni tanpa kerelaan tidak mungkin terjadi. Dan ketika mengampuni, kita melepaskan semua emosi negatif kita. Marah, kecewa, sakit hati. Dan itu terjadi, maka hidup kita akan dipulihkan. Selamat bermain lato-lato saudara, sambil mengingat bahwa hidup ini normal. Hidup ini normal untuk batatoki. Jadi kalau nanti batatoki bata salah dengan orang lain, son usah satu marah satu lama-lama. Son usah satu tinggal satu, apalagi son datang gereja. Ingat salah lato nih. Dan dua son pernah berpisah satu dengan yang lain. Walaupun berbenturan. Nanti kalau ada satu jatuh dia harus ikat kembali supaya lato-lato bisa berbunyi. Selamat memperbaiki hidup. Selamat melepas ampun. Dan minta Tuhan untuk memampukan saya dan saudara untuk bilang dan untuk lakukan yang dibilang lepas ampun itu seperti apa. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin.